hidup selalu menyimpan kejutan. Siapa sangka seorang kuli bangunan dari desa kecil bisa memenangkan hati seorang wanita Arab kaya raya. Kisah ini bukan sekedar cerita cinta, tapi juga perjalanan penuh perjuangan dan ketulusan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe Rusa Jantan untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Di bawah langit yang mulai gelap, angin malam berembus lembut melewati pematang sawah yang menghampar luas di desa kecil tempat Raka dibesarkan. Suara jangkrik bersahutan, menambah kesan tenang di malam itu. Di depan rumah sederhana beratapkan seng yang mulai berkarat, Raka duduk bersila di atas tikar lusuh. Pandangannya kosong, menerawang ke depan, tapi pikirannya berkelana jauh ke masa depan yang masih samar. Sejak kecil, Raka sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ayahnya, seorang buruh tani, meninggal dunia saat Raka masih duduk di bangku SMP. Beban tanggung jawab sebagai anak sulung otomatis jatuh ke pundaknya. Ibunya, seorang wanita tabah, berusaha sekuat tenaga menghidupi keluarga dengan bekerja serabutan, mulai dari menjadi buruh cuci hingga menjual hasil kebun kecil di belakang rumah. Dua adik perempuannya masih bersekolah, dan mereka harus berbagi satu buku pelajaran karena tak mampu membeli lebih. Hidup terus berjalan, tetapi setiap hari terasa semakin berat. Raka ingin melakukan sesuatu yang lebih besar untuk mengubah nasib keluarganya. Ia tahu, jika tetap tinggal di desa, ia hanya akan menjadi buruh tani seperti ayahnya dulu, tanpa kepastian, tanpa masa depan. Satu-satunya jalan adalah pergi merantau ke negeri orang. Namun, keputusan itu tidak mudah. Ia sudah mencari tahu dari teman-teman yang lebih dulu bekerja di luar negeri. Mereka bilang, kerja di Arab Saudi memang menjanjikan gaji besar, tapi juga penuh tantangan. Panasnya tak tertahankan, pekerjaannya berat, dan lingkungan asing bisa membuat siapapun merasa kesepian. Tapi bagi Raka, semua itu sebanding jika bisa membawa kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Malam itu, ia akhirnya mengutarakan niatnya kepada ibunya. "Bu, saya ingin bekerja di luar negeri." Sebagai kuli bangunan di Arab Saudi, katanya dengan suara pelan tetapi tegas. Ibunya yang tengah melipat baju terdiam. Matanya menatap anak sulungnya dengan tatapan penuh arti, seolah ingin mencari kepastian dari wajahnya. "Kamu yakin, Nak?" "Itu jauh dan berat," ucap sang ibu akhirnya. Raka menelan ludah, berusaha menahan gejolak hatinya. "Saya yakin, Bu. Saya ingin kita hidup lebih baik. Saya ingin adik-adik sekolah sampai tinggi, dan ibu tidak perlu kerja terlalu keras lagi." Sang ibu menghela napas panjang, lalu meraih tangan anaknya, menggenggamnya erat. "Ibu hanya ingin kamu selamat, Nak. Kalau itu keputusanmu, ibu hanya bisa berdoa. Tapi ingat, jangan lupakan asalmu, jangan lupakan keluarga." Pagi itu, sebelum keberangkatan, suasana rumah terasa lebih hening dari biasanya. Adik-adik Raka bangun lebih awal, duduk di depan rumah dengan wajah murung. Mereka belum sepenuhnya memahami arti kepergian kakak mereka, tapi mereka tahu, rumah ini akan terasa lebih sepi. Di terminal bus yang akan membawanya ke bandara, Raka memeluk ibunya erat, mencoba menahan air mata. "Ibu, doakan saya," ucapnya dengan suara bergetar. "Ibu selalu mendoakanmu, Nak," balas ibunya sambil menepuk pundaknya dengan lembut. Saat bus mulai bergerak, Raka melihat keluar jendela, menyaksikan bayangan ibunya semakin mengecil. Ada perasaan yang mencengkeram dadanya, tetapi ia tidak boleh mundur. Perjalanan panjangnya baru saja dimulai. Perjalanan panjang membawanya ke bandara, lalu ke dalam pesawat yang akan membawanya jauh dari rumah. Ini pertama kalinya Raka naik pesawat, dan meskipun rasa kagum sempat melintas di benaknya, hatinya tetap terasa berat. Ia berusaha mengalihkan pikirannya dengan memejamkan mata, tetapi bayangan rumah dan keluarganya terus muncul.
Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat di Jeddah, Arab Saudi. Saat melangkah keluar, gelombang udara panas langsung menyergap wajahnya. Ia merasa seperti dilempar ke dalam tungku raksasa. Panas sekali, gumamnya sambil menyeka keringat di dahinya. Ia dan beberapa pekerja lain dijemput oleh perwakilan perusahaan kontraktor yang telah merekrut mereka. Di dalam mobil yang melaju melewati jalanan kota, Raka tak bisa berhenti menatap keluar jendela. Bangunan-bangunan tinggi menjulang, mobil-mobil mewah melintas dengan cepat, dan segala sesuatu di sini terasa asing. Ia tiba di sebuah asrama pekerja, tempat ia akan tinggal bersama puluhan pria lain dari berbagai negara. Kamarnya kecil, hanya ada ranjang susun dan satu lemari sempit untuk menyimpan barang. Tidak ada kemewahan, tidak ada kenyamanan. Tapi ini bukan tempat untuk mengeluh. Malam itu, Raka duduk di ranjangnya, menggenggam ponsel bututnya, mencoba menghubungi ibunya. "Bu, saya sudah sampai," katanya. "Alhamdulillah, Nak. Jaga diri baik-baik ya. Jangan lupa makan," suara ibunya terdengar dari seberang sana. Raka menahan napas, lalu berkata, "Ibu jangan khawatir. Saya baik-baik saja." Tapi kenyataannya, ia tidak yakin. Ia sendirian di negeri asing, menghadapi dunia yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Pagi pertama di tempat kerja, Raka dibawa ke lokasi proyek bersama pekerja lainnya. Bangunan yang sedang dibangun terlihat megah, dengan material yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Mulai hari ini, kalian akan bekerja di sini," kata mandor mereka, seorang pria Arab bertubuh besar dengan wajah serius. "Jangan malas, jangan banyak bicara. Kerja keras atau pulang." Raka hanya mengangguk. Ia sudah siap menghadapi tantangan. Pekerjaannya tidak mudah. Setiap hari, ia harus mengangkat semen, mengaduk adonan, dan bekerja di bawah matahari yang membakar. Tubuhnya yang sebelumnya terbiasa dengan pekerjaan kasar tetap terasa remuk setelah seharian bekerja. Malam hari, saat pekerja lain tertidur lelap, Raka duduk di sudut kamar, meraba telapak tangannya yang mulai kapalan. Ia mengingat kata-kata ibunya, "Jangan lupakan asalmu, jangan lupakan keluarga." Ia menghela napas panjang. Ini baru permulaan. Beberapa bulan berlalu. Raka mulai terbiasa dengan ritme kerja yang berat. Hingga suatu hari, ia mendapatkan tugas baru, merenovasi sebuah villa mewah di Riyadh. Villa itu terlihat seperti istana. Pilar-pilar tinggi, taman luas, dan pagar kokoh yang mengelilinginya. Saat pertama kali melihatnya, Raka tidak bisa menahan decak kagum. "Masya Allah, indah sekali," gumamnya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah pemilik villa itu. Seorang wanita bernama Laila, dengan aura anggun dan tatapan tajam. Saat pertama kali berpapasan, ia hanya memandang sekilas. Tapi tanpa Raka sadari, pertemuan itu akan mengubah segalanya. Pagi itu, Raka sedang mengangkut tumpukan batu bata ketika seorang mandor menghampirinya. "Raka, mulai besok kamu pindah ke proyek lain. Kamu akan bekerja di renovasi villa pribadi di Riyadh," katanya tegas. Mendengar itu, Raka terkejut. Selama beberapa bulan terakhir, ia hanya bekerja di gedung bertingkat dan proyek pembangunan jalan. Tapi villa pribadi itu terdengar seperti dunia lain yang jauh dari kehidupannya sebagai kuli bangunan. "Villa siapa, Pak?" tanyanya dengan ragu. "Majikan besar, wanita kaya." "Jangan banyak tanya, lakukan saja tugasmu," jawab sang mandor sambil berlalu. Malamnya, Raka tak bisa tidur nyenyak. Ia bertanya-tanya seperti apa tempat yang akan ia datangi besok. Villa mewah? Seperti yang ia lihat di televisi? Atau seperti istana di cerita dongeng? Keesokan paginya, sebuah mobil perusahaan menjemputnya dan beberapa pekerja lain.
perjalanan ke Riyadh terasa panjang, tapi saat mereka tiba, semua rasa lelah menguap seketika. Di hadapan mereka berdiri sebuah bangunan megah. Pilar-pilar tinggi menjulang, dengan taman hijau yang begitu luas. Di tengah taman, ada air mancur yang memancarkan kilauan di bawah matahari pagi. Raka terpukau. Villa ini seperti istana. Jauh lebih mewah daripada rumah-rumah yang pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Masya Allah, bisiknya tanpa sadar. Seorang pria berbaju formal mendekati mereka. Kalian semua bekerja dengan cepat dan rapi. Pemilik villa ini tidak suka keterlambatan, katanya dengan nada serius. Raka meneguk ludah. Ada perasaan aneh dalam hatinya. Bukan hanya karena kemewahan villa ini, tapi juga karena ia merasa kehidupannya akan berubah di sini. Hari pertama kerja di villa terasa lebih tenang dibandingkan proyek sebelumnya. Tidak ada suara mesin bor besar atau suara teriakan mandor yang biasanya memenuhi udara. Yang terdengar hanyalah gemericik air mancur dan kicauan burung di taman. Saat sedang mengangkut beberapa tumpukan kayu ke dalam rumah utama, Raka tak sengaja melihat seorang wanita berdiri di balkon lantai 2. Gaun panjangnya berkibar ditiup angin, dan wajahnya tertutup sebagian oleh hijab yang menjuntai lembut. Ia hanya melihat sekilas, tapi ada sesuatu dari sosok itu yang membuatnya terpaku. Bukan hanya kecantikan yang terpancar dari siluetnya, tetapi juga auranya, seperti seseorang yang terbiasa berada di atas, tetapi menyimpan sesuatu di dalam hatinya. Raka buru-buru mengalihkan pandangan dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tahu batasannya. Ia hanya seorang pekerja. Tidak ada alasan untuk memikirkan wanita yang bahkan tidak akan pernah menoleh ke arahnya. Namun, takdir berkata lain. Saat ia sedang membawa sekop besar menuju halaman belakang, sebuah suara lembut menghentikannya. Kamu pekerja baru. Raka menoleh dan terkejut. Wanita di balkon tadi kini berdiri di hadapannya. Mata coklatnya tajam, bibirnya melengkung dengan ekspresi ingin tahu. Ia bingung harus menjawab apa. Hanya bisa mengangguk. Apa namamu? Raka, madam, jawabnya cepat, menundukkan kepala. Laila, itu nama wanita itu, tersenyum tipis. Selamat bekerja, Raka. Kemudian ia pergi, meninggalkan Raka yang masih berdiri kaku di tempatnya. Hari berikutnya, Raka semakin terbiasa dengan pekerjaan di villa. Ia bekerja tanpa banyak bicara, hanya fokus menyelesaikan tugas. Namun, sebuah insiden kecil membuatnya kembali berhadapan dengan Laila. Saat sedang memotong ubin di halaman depan, tangannya tergelincir, menyebabkan pecahan keramik tajam mengenai kakinya. Darah mengalir, tapi Raka hanya meringis pelan dan mencoba mengabaikannya. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan pekerjaannya, seseorang mendekatinya dengan cepat. Kamu terluka? Ia mendongak dan melihat Laila berdiri di sana dengan ekspresi khawatir. Ini tidak apa-apa, madam, kata Raka cepat. Ia tidak ingin menimbulkan masalah. Laila menggeleng. Duduk. Tanpa menunggu jawabannya, ia berbalik dan mengambil kotak P3K dari dalam rumah. Raka ingin menolak, tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, Laila sudah berlutut di depannya dan mulai membalut lukanya dengan perban. Raka menelan ludah. Ia tidak pernah membayangkan seorang wanita kaya seperti Laila akan melakukan sesuatu seperti ini. Kamu harus lebih hati-hati, kata Laila pelan. Detik itu, Raka merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Ini bukan sekadar luka biasa. Ada sesuatu dalam tatapan Laila yang membuatnya merasa berbeda. Hari-hari berlalu, dan meskipun Raka berusaha menjaga jarak, ia tidak bisa menghindari Laila yang tampaknya semakin tertarik untuk berbicara dengannya. Suatu sore, saat istirahat kerja, ia sedang duduk di dekat kolam kecil di taman villa.
Tanpa ia sadari, Laila datang dan duduk di sebelahnya. "Kamu dari mana, Raka?" tanyanya lembut. Raka ragu sejenak sebelum menjawab. "Jawa, Madam. Sebuah desa kecil." "Bagaimana kehidupan di sana?" Raka tersenyum tipis. "Sederhana, tapi penuh makna. Saya punya ibu dan 2 adik perempuan. Mereka segalanya bagi saya." Laila menatapnya dalam diam. Ia tidak menyangka seorang pria sederhana seperti Raka memiliki cinta yang begitu besar untuk keluarganya. "Mereka pasti bangga padamu," kata Laila akhirnya. Raka hanya mengangguk. Tapi dalam hatinya, ia mulai menyadari satu hal, Laila bukan hanya seorang wanita kaya yang hidup di istana megah. Ia juga seseorang yang kesepian. Dan mungkin, sama seperti dirinya, Laila juga mencari sesuatu yang lebih dari sekadar kemewahan. Setelah percakapan itu, sesuatu berubah. Laila mulai sering mencari alasan untuk berbicara dengan Raka, entah tentang pekerjaan atau sekadar bertanya tentang kehidupannya di desa. Awalnya, Raka berusaha menjaga jarak. Ia tahu batasannya. Tapi semakin sering mereka berbicara, semakin sulit baginya untuk mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh dalam hatinya. Suatu malam, Raka sedang duduk di teras villa setelah seharian bekerja. Angin malam bertiup sejuk, membawa aroma bunga melati dari taman. Ia menatap langit yang bertabur bintang, mencoba mengusir pikirannya tentang Laila. "Tuhan, ini tidak boleh terjadi," gumamnya pelan. Namun, di dalam villa, seorang wanita juga sedang duduk di balkon, memandangi bintang yang sama. Laila menggenggam tangannya sendiri, hatinya berdebar. "Kenapa aku merasa seperti ini?" bisiknya. Cinta sedang tumbuh di antara mereka. Tapi bisakah perasaan itu bertahan di tengah dunia yang berbeda? Malam di villa terasa lebih sepi daripada biasanya. Angin bertiup lembut, membawa aroma bunga melati yang tumbuh di taman. Raka duduk di sudut halaman belakang, membersihkan luka di tumitnya yang mulai mengering setelah insiden tadi siang. Meskipun sudah dibalut oleh Laila, ada perasaan aneh yang mengganggu pikirannya. Ia bukan anak kecil yang mudah terbuai oleh perhatian seseorang, apalagi dari seorang wanita seperti Laila, pemilik villa mewah ini, wanita dari kalangan atas yang hidupnya jauh dari dunianya. Namun, bagaimana mungkin seorang wanita sepertinya peduli pada seorang pekerja kasar seperti dirinya? Suara langkah kaki yang mendekat membuatnya tersentak. Ia menoleh dan melihat Laila berdiri di sana, membawa nampan dengan segelas teh hangat di atasnya. "Kamu masih bekerja?" tanya Laila, suaranya lembut tapi sedikit menegur. Raka buru-buru berdiri. "Saya hanya memastikan pekerjaan hari ini selesai dengan baik, Madam." Laila menghela napas. Ia meletakkan nampan di meja kecil di dekat mereka, lalu menatap Raka dengan mata yang sulit diterjemahkan. "Kamu harus istirahat, Raka. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri." Raka diam. Kata-kata itu terdengar begitu sederhana, tetapi menghangatkan hatinya. "Terima kasih, Madam," ucapnya akhirnya, meskipun dalam hatinya, ia ingin mengatakan lebih banyak. Laila tersenyum kecil, lalu berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Raka yang masih berdiri di tempatnya, memandangi punggung wanita itu dengan perasaan yang semakin sulit ia jelaskan. Hari-hari berlalu, dan interaksi antara Raka dan Laila semakin sering terjadi. Awalnya, mereka hanya bertemu karena urusan pekerjaan. Namun, tanpa mereka sadari, percakapan mereka mulai meluas ke hal-hal yang lebih pribadi. Suatu sore, saat istirahat kerja, Laila menghampiri Raka yang sedang duduk di bawah pohon kurma, menikmati hembusan angin yang sedikit menyejukkan di tengah panasnya Riyadh. "Kamu selalu bekerja dengan serius," kata Laila tiba-tiba. Raka menoleh, sedikit terkejut. "Pekerjaan ini tanggung jawab saya, Madam." Laila tersenyum tipis.
Tidak banyak orang yang memiliki dedikasi seperti itu. Raka menggaruk tengkuknya, merasa canggung dengan pujian itu. Saya hanya melakukan yang terbaik, Madam. Saya datang ke sini untuk mencari nafkah, bukan untuk bersantai. Laila mengangguk, lalu duduk di bangku taman di dekatnya. Kamu bilang kamu dari Jawa, kan? Seperti apa tempat tinggalmu di sana? Raka terdiam sejenak sebelum menjawab. Sederhana, Madam. Sawah hijau membentang, rumah-rumah kayu, dan orang-orang saling mengenal satu sama lain. Kami mungkin tidak kaya, tapi kami bahagia. Ada cahaya di mata Laila yang berubah saat mendengar kata-kata itu. Kedengarannya seperti tempat yang damai. Ya, jawab Raka, tersenyum kecil. Saya rindu tempat itu. Laila tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi dalam hatinya, ia mulai menyadari sesuatu. Ada kehidupan yang lebih sederhana, lebih nyata, di luar dunia mewahnya. Seiring waktu, kedekatan mereka semakin terasa, tetapi ada batas tak kasat mata yang tetap mereka jaga. Raka tahu, ia hanya seorang pekerja. Tidak mungkin ia boleh memiliki perasaan terhadap majikannya. Namun, setiap kali ia melihat Laila, ada sesuatu yang bergetar dalam hatinya. Di sisi lain, Laila pun mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap Raka. Ia selalu menjaga jarak dengan para pekerjanya, tetapi dengan Raka, ada perasaan nyaman yang sulit ia jelaskan. Namun, bagaimana mungkin seorang wanita seperti dirinya bisa memiliki perasaan terhadap pria seperti Raka? Malam itu, saat Raka tengah membersihkan peralatan kerja, Laila datang mendekatinya lagi. Kamu tidak merasa kesepian di sini? Tanyanya tiba-tiba. Raka mengangkat bahu. Terkadang, Madam. Tapi saya sudah terbiasa. Laila menatapnya dalam diam. Aku juga sering merasa kesepian. Raka menoleh, terkejut dengan pengakuan itu. Laila, seorang wanita kaya raya yang hidup di villa mewah, merasa kesepian? Laila tersenyum kecil. Orang-orang selalu melihat saya sebagai wanita kuat, tapi tidak ada yang benar-benar melihat saya sebagai manusia. Raka menelan ludah. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Namun, dalam hatinya, ia mulai mengerti satu hal, Laila mungkin memiliki segalanya, tetapi ia tetap seorang manusia yang membutuhkan kehangatan dan ketulusan. Setelah percakapan itu, baik Raka maupun Laila mulai merasa sulit untuk mengabaikan perasaan mereka. Laila semakin sering mencari alasan untuk berbicara dengan Raka. Kadang-kadang, ia hanya menanyakan hal kecil, seperti bagaimana cuaca di Jawa atau apa makanan favoritnya. Di sisi lain, Raka mulai menyadari bahwa hatinya selalu berdebar setiap kali berada di dekat Laila. Namun, semakin perasaan itu tumbuh, semakin Raka berusaha menahannya. Ia tahu dunia mereka berbeda. Ia hanya seorang pekerja, sementara Laila adalah wanita dari keluarga terpandang. Malam itu, saat Raka sedang duduk di taman menikmati angin malam, ia memandang ke arah balkon villa. Laila berdiri di sana, menatap bintang-bintang di langit. Mereka tidak berbicara, tetapi dalam diam, mereka sama-sama tahu bahwa ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Hari itu, Laila mengundang semua pekerja untuk makan bersama di taman villa sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka. Saat suasana dipenuhi tawa dan percakapan, Raka tetap menjaga sikapnya. Ia duduk di sudut, tidak banyak berbicara. Namun, Laila memperhatikannya. Ia mendekati Raka dan duduk di sebelahnya. Kamu tidak menikmati acara ini? Tanyanya lembut. Raka menggeleng. Saya hanya merasa ini bukan tempat saya, Madam. Laila menatapnya lama, lalu berkata pelan, kamu adalah bagian dari orang-orang yang membuat hidupku terasa lebih baik. Raka terkejut. Kata-kata itu terasa begitu tulus, begitu dalam. Namun,
Sebelum ia bisa merespons, Laila menambahkan, "Aku menghargai setiap usaha yang kamu lakukan di sini." Dalam hatinya, Raka tahu, ini bukan sekadar basa-basi seorang majikan kepada pekerjanya. Dan saat itu juga, ia menyadari bahwa perasaan yang ia coba sembunyikan selama ini, mungkin tidak hanya ia yang merasakannya. Sejak percakapan itu, segalanya berubah. Laila mulai memperlakukan Raka dengan lebih akrab, dan Raka pun mulai melihat Laila bukan hanya sebagai majikannya, tetapi juga sebagai seorang wanita yang penuh kehangatan. Namun, di tengah perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka, ada batas tak kasat mata yang terus membayangi. Raka tahu siapa dirinya. Ia hanyalah seorang kuli bangunan, seorang pekerja asing di negeri orang. Sementara Laila adalah seorang wanita Arab yang lahir dalam keluarga terpandang, hidup di dunia yang jauh berbeda dari kehidupannya. Tapi semakin ia berusaha menjaga jarak, semakin sulit baginya untuk mengabaikan sorot mata Laila yang selalu mencari keberadaannya. Suatu hari, saat Raka sedang mengecat pagar villa, Laila datang menghampiri. "Kamu selalu sibuk," katanya pelan, menatap Raka yang tengah mengelap keringat di dahinya. Raka tersenyum kecil. "Itulah pekerjaan saya, Madam." Laila menghela napas, lalu berkata dengan suara lebih pelan, "Aku ingin kamu tahu, aku menghargai setiap kerja kerasmu." Detik itu, Raka merasakan sesuatu yang menggetarkan hatinya. Ia ingin menjawab sesuatu, tetapi lidahnya keluh. Tanpa mereka sadari, dari jendela lantai atas, seorang wanita tua mengamati mereka dengan tatapan tajam. Wanita itu adalah Hadijah, bibi Laila yang selama ini menjadi penjaga kehormatan keluarga. Ia tidak menyukai apa yang baru saja ia lihat. Malam itu, Raka duduk di halaman belakang villa, menatap langit yang bertabur bintang. Kepalanya penuh dengan pikiran tentang Laila. "Apa yang sedang terjadi?" gumamnya pelan. Ia tahu perasaannya pada Laila semakin kuat. Setiap kali ia melihatnya, ada kehangatan yang menyusup ke dalam hatinya. Namun, ia juga tahu bahwa perasaan ini mustahil. "Jangan bodoh, Raka," ia berkata pada dirinya sendiri. "Dia bukan untukmu." Namun, bagaimana jika Laila juga merasakan hal yang sama? Di kamar pribadinya, Laila berbaring di tempat tidur dengan mata yang tetap terbuka. Ia memandangi langit-langit kamar, pikirannya berkelana jauh. Seumur hidupnya, ia selalu dikelilingi oleh pria-pria yang hanya melihatnya sebagai wanita kaya dengan status tinggi. Tidak ada yang benar-benar melihatnya sebagai manusia biasa, sebagai seorang wanita yang juga memiliki perasaan dan keinginan. Namun, Raka berbeda. Ia sederhana, tulus, dan tidak pernah memperlakukannya seperti wanita yang harus disanjung hanya karena kekayaannya. Ia melihat Laila sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai putri dari keluarga terpandang. Perasaan itu semakin sulit disangkal. Beberapa hari berlalu, dan ketegangan di antara mereka semakin terasa. Raka berusaha menghindari Laila, tetapi Laila justru semakin mendekatinya. Suatu sore, Laila mengajaknya berbicara di taman belakang villa. "Aku ingin tahu sesuatu, Raka," katanya pelan. Raka menelan ludah, tetapi tetap menjaga sikapnya. "Apa itu, Madam?" Laila menatapnya dengan serius. "Pernahkah kamu berpikir untuk tinggal lebih lama di sini? Bukan hanya sebagai pekerja." Raka terkejut. Ia menatap Laila, mencoba mencari makna di balik kata-katanya. "Apa maksudmu, Madam?" tanyanya hati-hati. Laila tersenyum samar. "Aku hanya ingin tahu, apakah kamu menyukai tempat ini?" Raka menghela napas. "Saya menyukai tempat ini, tapi bukan karena kemewahannya. Saya menyukainya karena ada seseorang di sini yang membuat saya merasa dihargai." Laila menatapnya lebih dalam. "Maksudmu?"
Raka ingin mengatakannya, ingin mengungkapkan perasaannya. Namun, sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebuah suara tajam memotong suasana. "Laila!" Mereka menoleh bersamaan. Khadijah berdiri di sana dengan tatapan penuh kemarahan. "Masuk ke dalam, sekarang," perintahnya tegas. Laila terdiam, tetapi ia tahu, tidak ada gunanya melawan saat ini. Ia menatap Raka sekali lagi sebelum berjalan pergi. Raka mengepalkan tangannya. Ia tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Setelah kejadian itu, suasana di villa berubah. Laila tidak lagi terlihat sesering sebelumnya, dan Raka bisa merasakan tatapan tajam dari beberapa pelayan yang sebelumnya tidak pernah memperhatikannya. Ia tahu bahwa kabar kedekatannya dengan Laila telah menyebar di dalam rumah itu. Sementara itu, di dalam villa, Laila dipanggil ke ruang keluarga oleh pamannya, Sheikh Abdul, seorang pria tua yang memiliki pengaruh besar dalam keluarga mereka. "Kami mendengar sesuatu yang tidak seharusnya terjadi," kata pamannya dengan nada dingin. "Apa yang kau pikirkan, Laila?" Laila menatap mereka dengan tenang. "Aku tidak melakukan kesalahan apapun." Khadijah tertawa sinis. "Tidak melakukan kesalahan? Kau berbicara dengan seorang pekerja, seorang kuli bangunan." Laila mengepalkan tangannya. "Dan apa salahnya? Dia lebih terhormat daripada banyak pria kaya yang hanya memikirkan status dan uang." Sheikh Abdul menggelengkan kepala. "Laila, kau bukan anak kecil lagi. Apa yang kau lakukan akan mencoreng nama keluarga kita." Laila menghela napas panjang. Ia tahu ini akan terjadi. Tapi ia juga tahu, ia tidak akan mundur begitu saja. Di halaman belakang villa, Raka berdiri menatap langit malam. Ia tahu waktunya hampir habis. Jika ia tidak melakukan sesuatu, semuanya akan berakhir begitu saja. Ia mengambil keputusan. Keesokan paginya, ia meminta izin bertemu dengan Laila di ruang tamu villa. Saat Laila muncul, Raka menatapnya dengan mata yang penuh keyakinan. "Saya ingin mengatakan sesuatu, Madam," katanya dengan suara mantap. Laila tersenyum tipis. "Apa itu, Raka?" Raka menarik napas dalam-dalam. "Saya tidak tahu bagaimana cara yang tepat untuk mengatakannya, tapi saya mencintai Anda." Laila terkejut. Ia menatap Raka, mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. "Apa yang kamu katakan?" "Saya mencintai Anda," ulang Raka, lebih mantap. "Saya tahu dunia kita berbeda. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi perasaan ini nyata, dan saya tidak bisa berpura-pura tidak merasakannya." Laila menutup matanya sejenak, lalu tersenyum. "Aku juga mencintaimu, Raka." Detik itu, segalanya berubah. Namun, tantangan baru menunggu mereka. Mampukah mereka memperjuangkan cinta mereka di tengah dunia yang menentangnya? Bagaimana kelanjutan kisah ini? Akankah cinta mereka bisa bertahan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengikuti kisah ini lebih lanjut.